Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai dampak AI terhadap pendidikan. Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. AI bertujuan antara lain: yang pertama, diperkirakan AI akan digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. Yang kedua, diperkirakan kehadiran AI akan membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya. Yang ketiga, diharapkan dapat benar-benar membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dampak positif dari AI: yang pertama, bisa menyimpan data yang tidak terbatas. Hal ini memungkinkan Anda bisa menjalankan suatu program yang kompleks dengan lebih baik dan aman. Yang kedua, memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Karena sudah diprogramkan, maka AI dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Yang ketiga, menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang dan bersifat rutinitas. Misalnya dalam pembelajaran seperti proses koreksi dan penilaian hasil belajar siswa. Yang keempat, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan manusia yang bisa lelah, AI bisa menjalankan pekerjaan sesuai instruksi dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, karena bersifat digital, segala informasi diproses dan disajikan AI bisa digandakan serta disebarkan dengan lebih praktis, lebih mudah, dan juga lebih cepat. Yang keenam, bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian pengulangan. Sedangkan dampak positifnya membuat guru dan murid lebih malas. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas sudah dikerjakan secara otomatis oleh AI, menghilangkan pekerjaan manusia ketika AI digunakan untuk urusan sekolah atau yang lain-lain. Yang ketiga, AI memang mampu belajar dan bekerja sendiri layaknya manusia. Hanya saja AI tidak dapat memahami tujuan dari informasi itu dibuat, karena pemahaman untuk menyeluruh hanya bisa dimiliki oleh manusia. Yang keempat, bekerja sesuai instruksi. Yang kelima, AI masih kalah untuk pemrosesan informasi yang bersifat vertikal dan membutuhkan sensei yang kompleks. AI sampai saat ini hanya mampu bekerja secara paralel untuk tugas yang sifatnya rutinitas atau berulang. Sekalipun dapat belajar sendiri, tetapi AI akan bekerja secara spesifik sesuai input dan data yang diprogramkan. Misalnya, AI yang berfungsi mengoreksi hasil belajar siswa tidak dapat berfungsi untuk menjalankan fungsi lain. Yang keenam, AI memiliki data dan informasi yang tersimpan secara digital dan online. Yang ketujuh, segala sesuatu yang dibuat manusia, terutama teknologi dan mesin, sesuatu saat pasti akan rusak. Begitupun dengan sistem AI, besar kemungkinan akan mengalami gangguan atau kerusakan yang dapat menghilangkan data dan informasi penting Anda. Sehingga selalu dipastikan data dan informasi penting dibuat duplikat. Tidak perlu kita membanding-bandingkan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Memanfaatkan dan menggabungkan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami manusia dengan cara yang lebih bijaksana, rasanya itu lebih penting. Seperti memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Selain itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan kecerdasan buatan dalam industri dan masyarakat secara umum, khususnya untuk meminimalkan risiko kerugian dan memastikan pengambilan keputusan yang adil dan akurat. Lalu dilengkapi dengan peningkatan kecerdasan dan pemahaman masyarakat tentang kecerdasan buatan juga penting, khususnya untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan dan memaksimalkan manfaat yang bisa didapatkan. Dalam kesimpulannya, manusia harus memahami bahwa kecerdasan buatan memiliki keuntungan namun tidak dapat menggantikan kelebihan kecerdasan alami manusia. Terlalu terpukau dengan kecerdasan buatan dapat mengakibatkan manusia kehilangan kontrol dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kita membutuhkan solusi yang efektif untuk mengatasi dampak negatif kecerdasan buatan pada kehidupan manusia. Caranya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman manusia terhadap kelebihan dan kelemahan teknologi AI. Selain itu, manusia harus tetap mempertahankan peran penting kecerdasan alami dalam pengambilan keputusan, khususnya yang memerlukan penilaian moral, kreativitas, dan empati. Dalam hal ini, peran psikologi sangat penting dalam membantu manusia memahami bagaimana teknologi AI bekerja.